Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Insight School Academy. Pada penjelasan kali ini kita akan coba memberikan sedikit materi terkait dengan pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Nanti kita akan coba memberikan gambaran apa saja yang dimaksud dengan Project Based Learning, kemudian juga beberapa definisi dan juga beberapa kelebihan yang nanti dapat dilaksanakan dalam pembelajaran berbasis Project Based Learning ini. Baik, untuk mengawali materi kita kali ini, kita juga akan memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu terkait dengan urgensi pembelajaran. Jadi kalau kita tahu bahwa pembelajaran merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Banyak sekali proses-proses yang dilakukan dalam pembelajaran, entah terkait nanti dengan strateginya, metodenya, teknik-teknik yang dipergunakan dalam pembelajaran. Namun seringkali ketika kita berbicara terkait dengan pembelajaran, akan fokus pada teori. Nah, ini yang kemudian menjadikan siswa kadang menjadi bosan. Nah, untuk itu diperlukan model-model pembelajaran lain yang dapat memberikan motivasi siswa, memberikan kreativitas, kemudian meningkatkan daya kritis siswa, yang nanti akan bisa dirancang dalam model-model pembelajaran yang ada. Nah, kali ini kita akan coba memberikan sebuah model pembelajaran yang disebut dengan Project Based Learning. Atau secara sederhana, model pembelajaran tersebut adalah memberikan suatu bentuk proyek pembelajaran kepada siswa. Nah, satu hal yang penting yang bisa kita ketahui bahwa dengan model pembelajaran Project Based Learning ini akan memberikan sesuatu hal yang baru, menarik bagi siswa dan juga nanti akan dapat memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kita juga akan sedikit menyinggung terkait dengan definisi Project Based Learning. Banyak sekali definisi atau pengertian yang sudah disampaikan para ahli. Tapi secara sederhana, kita akan memberikan sedikit gambaran pengertian atau definisi yang mudah terkait dengan Project Based Learning ini. Jadi Project Based Learning ini merupakan sebuah bentuk pembelajaran yang berbasis pada proyek yang harapannya nanti relevan dengan kehidupan siswa dan bersifat nyata, dan itu juga disesuaikan dengan ragam ilmu yang dipelajari. Jadi artinya metode atau model pembelajaran ini nanti bisa dilakukan dalam berbagai ilmu atau pembelajaran-pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya, salah satu yang terkait dengan unsur terpenting dalam Project Based Learning ini adalah bagaimana siswa itu nanti mempunyai peran yang aktif. Artinya, siswa itu nanti menjadi center of interest, menjadi pusat perhatian dalam hal pembelajaran tersebut. Nah, keaktifan dari siswa itu nanti dapat dilihat dari beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, bagaimana nanti siswa menentukan topik yang akan dipelajari atau tema yang akan dipelajari sesuai dengan minat yang dimiliki oleh siswa. Kemudian yang kedua, siswa juga nanti akan berperan aktif dalam penelitiannya, atau dalam hal ini nanti bagaimana menyelesaikan
proyek yang sudah dirancang. Kemudian yang ketiga, siswa juga diharapkan nanti punya peran aktif dalam berkolaborasi dengan tim, dengan anggota tim lainnya, yang dia nanti dapat menjadi sebuah tim yang solid bagaimana menyelesaikan proyek yang sudah direncanakan tersebut. Kemudian juga kita bisa melihat bahwa siswa itu nanti bisa berperan aktif dalam hal bagaimana nanti memunculkan kreativitas, kemudian meningkatkan cara berpikir kritis dan logis. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa metode pembelajaran project based learning ini nanti sekali lagi siswa mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita bisa melihat model pembelajaran project based learning tersebut dalam artian nanti langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, siswa menjadi pusat perhatian seperti tadi diungkapkan di penjelasan sebelumnya, bahwa siswa itu nanti dia akan menjadi pusat karena dia sebagai pelaku. Kemudian yang kedua, project based learning ini juga akan memaksa dalam tanda kutip atau mengarahkan siswa untuk berpikir terkait dengan hasil akhir dari proyek. Misalnya membuat suatu produk yang berkenaan dengan entah nanti bentuknya karya yang sifatnya itu nanti misalnya aplikasi atau modul atau apapun yang nanti bisa memberikan pemahaman kepada siswa untuk dapat menyelesaikan produk tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam model pembelajaran project based learning ini, seperti tadi sudah diungkap, maka dia harus berbentuk produk. Entah produk-produk yang nanti berkenaan dengan materi pelajaran yang dilakukan. Dan itu nanti sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh siswa dan kelompoknya. Kemudian yang keempat, siswa juga diberikan kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya. Artinya nanti akan diketahui bagaimana seorang siswa itu punya kemampuan terkait dengan aspek-aspek tertentu, misalnya dari aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Nah, itu nanti akan cenderung diberikan kebebasan, sehingga nanti siswa juga akan nyaman terkait pembelajaran yang akan dilakukannya. Kemudian yang berikutnya, proyek yang diberikan itu nanti tujuan lain adalah bagaimana membentuk anggota tim yang bisa berkolaborasi, anggota tim yang nanti bisa menyumbangkan pikirannya, kemudian saran, kemudian juga hal-hal yang sudah diketahui supaya nanti dapat membantu dalam penyelesaian proyek yang dibuat. Kemudian yang terakhir, hasil proyek yang didapatkan dalam bentuk apapun nanti harapannya bisa dipresentasikan supaya nanti akan diketahui bagaimana rancangan awal target yang sudah dibuat terkait dengan produknya, kemudian hasilnya seperti apa. Sehingga nanti juga akan diketahui bagaimana kelebihan dan kelemahan dari produk yang sudah dibuat. Dengan adanya presentasi ini nanti juga akan memberikan pemahaman kepada semuanya bagaimana nanti membuat suatu karya yang lebih sempurna. Nah, itu terkait dengan bagaimana tahapan-tahapan yang ada dalam model pembelajaran project based learning. Nah, berdasarkan apa yang tadi sudah kita sampaikan, maka kita akan melihat bahwa ada beberapa hal terkait dengan manfaat pembelajaran PJBL ini.
Yang pertama jelas nanti akan memberikan motivasi belajar yang tinggi ya kepada siswa. Artinya apa? Siswa nanti yang akan mendesain sendiri, siswa yang melakukan, dan juga siswa akan membuat sebuah pembelajaran yang diinginkan. Sehingga itu nanti akan dapat meningkatkan motivasi belajarnya. Kemudian yang kedua, manfaat yang bisa dilihat adalah bagaimana siswa mampu mengembangkan keterampilan sosial. Artinya bisa berinteraksi dengan orang, bisa berkomunikasi dengan orang, bisa bekerja sama dengan orang, yang nantinya itu menjadi sebuah bekal penting ketika dia nanti lulus dan terjun di lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, selain dua hal tersebut, model pembelajaran PJBL ini juga mampu memberikan stimulan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Artinya apa? Dengan adanya proyek yang diberikan atau dibuat, kemudian akan ada sebuah bentuk apa istilahnya itu cara berpikir kritis bagaimana itu nanti bisa tercapai dari targetnya. Nah, hal ini penting supaya nanti kemampuan kognitif yang dimiliki siswa berdasarkan pengetahuan yang didapatkan menjadi landasan untuk berpikir secara kritis. Kemudian yang berikutnya, bagaimana model pembelajaran PJBL ini juga mampu meningkatkan pemahaman terhadap konsep belajar. Artinya konsep belajar yang nanti diberikan terkait dengan materi itu akan bisa difahami lebih mendalam oleh siswa, karena dia nanti akan mengalami, akan mendesain, dan juga akan membuat suatu produk yang tentu itu akan lebih bermakna. Kemudian yang berikutnya, di samping itu juga manfaat yang bisa diambil dari model pembelajaran project based learning ini adalah bagaimana keterampilan siswa dilatih untuk mengelola atau melakukan manajemen proyek yang baik. Artinya akan ada keterampilan-keterampilan bagaimana memanage sebuah proyek. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat juga bahwa kelebihan dari project based learning ini adalah meningkatkan minat dan antusiasme, di mana nanti siswa ketika dia sudah mempunyai rasa senang, rasa ketertarikan yang tinggi, dia akan mempunyai minat dan juga antusias terhadap apa yang akan dikerjakan. Yang terakhir mungkin kita bisa melihat manfaat dari project based learning ini adalah bagaimana juga menumbuhkan keterampilan dalam presentasi siswa. Karena dalam presentasi itu nanti juga dibutuhkan keterampilan-keterampilan yang banyak, seperti penguasaan materi, komunikasi, cara delivery materi, dan sebagainya. Nah, ketika mereka atau nanti siswa itu mampu menyampaikan dengan baik, maka itu nanti akan menambah keterampilan-keterampilan terkait dengan psikomotornya. Dalam hal ini adalah presentasi. Nah, meskipun ada beberapa manfaat atau kelebihan yang bisa kita lakukan, nanti kita juga akan melihat adanya beberapa kelemahan. Nah, namun sebelum masuk kepada kelemahan yang ada, dalam manfaat itu pun juga nanti bisa memberikan sebuah bentuk bagaimana model pembelajaran ini nanti meningkatkan kemandirian. Artinya siswa dan kelompok itu nanti harus bisa melaksanakan tugas tersebut secara mandiri, memecahkan masalah sendiri, kemudian juga memberikan sebuah solusi-solusi yang berdasarkan dari hasil diskusi kelompok. Dan juga nanti dalam hal kemandirian tersebut juga akan mengajarkan bagaimana solusi yang akan dilakukan dalam memecahkan masalah yang ada. Nah, itu beberapa hal terkait dengan manfaat yang nanti akan bisa dilihat dalam project based learning. Nah, terakhir kemudian terkait dengan
kelemahan meskipun ada beberapa kelebihan yang nanti akan sangat membantu dalam proses pembelajaran, maka juga kita bisa melihat ada beberapa titik kelemahan yang nanti juga bisa menjadi sebuah catatan. Yang pertama, karena project based learning itu nanti memberikan tugas terkait dengan produk yang akan dibuat, maka seringkali siswa itu nanti juga akan lebih fokus pada produk yang dibuat, tidak pada proses yang dilakukan. Nah, ini seringkali juga menjadi sebuah kelemahan, supaya siswa nanti perlu diingatkan bahwa proses dalam pembuatan produk itu juga penting. Kemudian yang kedua, pembuatan produk yang nanti akan diharapkan tercapai itu juga biasanya akan membutuhkan banyak alat dan bahan. Nah, ini menjadi sebuah konsekuensi ketika kita nanti akan meng-create atau membuat sebuah produk. Kemudian yang ketiga, adanya batasan waktu. Nah, ketika ada batasan waktu ini bisa jadi produk yang diharapkan sudah jadi, karena keterbatasan dari siswa itu juga nanti hasil yang dibuat itu bisa jadi nanti tidak maksimal. Ya, meskipun di satu sisi waktu tersebut dibutuhkan untuk memberikan penilaian bagaimana hasil sebuah produk itu nanti bisa tercapai gitu ya, dibuat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, dalam project based learning ini memang nanti perlu bimbingan guru dalam mendesain project. Artinya siswa memang tidak bisa serta-merta akan mampu mendesain proyek yang akan dilakukan. Perlu bimbingan-bimbingan dari guru dalam mendesain proyek yang nanti disesuaikan dengan kemampuan siswa. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa salah satu model pembelajaran yang bisa menjadi referensi bagi siswa adalah model pembelajaran project based learning. Artinya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, model pembelajaran project based learning ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana dalam proses pembelajaran itu nanti bisa dilaksanakan dengan maksimal dan mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Demikian, semoga bisa menjadi tambahan informasi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.